Record. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita dari kelompok pada matkul Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan hasil tugas kita, yaitu membumikan kembali Pancasila volume kedua. Lanjut. Oke, di sini pembicaranya ada 4 orang, yaitu Lisvin Danu dengan NPM 2230-438. Lanjut, Muhammad Rifki Ramadhani dengan NPM 2230-446. Dilanjut dengan Fakih Helmi Maulana NPM 2230-456 dan juga ada Hedi Syukur dengan NPM 2230-441. Oke. Jadi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kita punya 3 bagian ya. Yang pertama yaitu membumikan Pancasila di kalangan mahasiswa. Yang kedua ada pentingnya Pancasila di kalangan mahasiswa dan nanti di bagian terakhir ada studi kasus. Oke, eh, sebelum memulai, mungkin bisa saya introduksikan dulu apa apa aja sih itu di volume 2 ini. Jadi di pembahasan volume 2 ini, kita itu bakal mendalami lagi pembahasan tentang kasus membumikan kembali Pancasila di kalangan mahasiswa yang kemarin. Terus kenapa sih targetnya mahasiswa gitu? Karena kalau bukan mahasiswa siapa lagi gitu yang membumikan kembali Pancasila. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, ya. Jadi Pancasila itu punya pengertian ya atau punya singkatan atau sebutan lah. Jadi sebenarnya Panca itu kan five, terus Ila itu kan principle. Jadi kalau bahasa Inggris itu sebenarnya five principle. Terus juga digunakan Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Oke, lanjut. Membumikan Pancasila di kalangan mahasiswa. Saya berikan kepada Rifki. Baik, terima kasih Danu. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu membumikan Pancasila di kalangan mahasiswa. Yang sudah disebut Danu tadi, kenapa sih harus mahasiswa yang kita tagline gitu ya? Karena mahasiswa itu apa ya? Bisa dibilang cerminan masa depan di Indonesia gitu ya. Next, Nu. Oke. Nah, lalu di sini ada kutipan dari presiden pertama itu Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Nah, maksudnya itu Soekarno ini mencerminkan semangat dan keyakinan Soekarno terhadap peran pemuda dalam perubahan dan perjuangan untuk mencapai tujuan besar. Jadi dalam konteks kutipan ini, Soekarno ingin menekankan pentingnya peran pemuda dalam perubahan sosial dan politik. Dia mengungkapkan keyakinan bahwa jika dia diberikan 10 pemuda yang memiliki semangat, keberanian, dan dedikasi, mereka akan mampu menguncangkan dunia melalui perjuangan mereka. Soekarno juga memandang pemuda sebagai kekuatan potensial yang dapat membawa perubahan positif. Dia melihat bahwa pemuda-pemuda memiliki energi, semangat revolusioner, dan kemampuan untuk memimpin perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Soekarno mendorong para pemuda untuk bergerak maju, terlibat dalam perjuangan, dan mewujudkan cita-cita besar untuk bangsa dan negaranya. Next. Oke. Nah, lalu di sini ada 5 prinsip. Bagaimana sih cara mahasiswa itu membumikan kembali Pancasila gitu ya. Yang pertama, yang pastinya pendidikan dan pemahaman dulu. Karena apabila mahasiswa tidak ada pendidikan dan pemahaman, akan sulit bagi mahasiswa untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang kedua ada pengabdian ke masyarakat. Nah, setelah mahasiswa tersebut dapat bekal pendidikan dan pemahaman, kemudian bisa terrealisasikan untuk mengabdi ke masyarakat seperti bergotong royong di lingkungan rumahnya, saling membantu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengikuti organisasi dan kegiatan di kampus. Itu juga sangat mencirikan membumikan kembali Pancasila, soalnya mampu mensejahterakan di lingkungan kampus. Kemudian yang keempat ada kolaborasi antar lembaga. Ini juga sangat penting bagi mahasiswa karena untuk
menambah wawasan atau menambah pengalaman dengan berkolaborasi antar lembaga. Lebih baik itu lembaganya pemerintah. Kemudian yang terakhir ada pembinaan karakter dan kepemimpinan. Jadi si mahasiswa ini perlu juga untuk dibina karakternya dan kepemimpinannya untuk berlangsungnya memikirkan kembali Pancasila. Next. Oke. Nah, di sini ada kutipan mahasiswa against the world. Kalau bukan generasi muda siapa lagi? Jadi kita itu menargetkan bahwa generasi muda harus membumikan kembali Pancasila. Mengapa? Karena yang pastinya potensi dan energinya generasi muda seringkali diidentifikasi dengan semangat, energi, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Mereka, si generasi muda ini memiliki kemampuan untuk berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan yang nyata. Potensi dan energi dapat digunakan untuk membumikan kembali Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Lalu si mahasiswa itu juga masa depan bangsa ya, karena generasi muda adalah penerus dan pembangun masa depan bangsa. Mereka akan menjadi pemimpin, pengambil keputusan, dan penggerak perubahan dalam berbagai sektor kehidupan nantinya. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan dapat memberikan arah yang baik bagi perkembangan bahasa Indonesia. Sekian. Oke, terima kasih Rifki. Oke, lanjut. Eh, nah, ini eh, kenapa sih harus generasi muda? Karena apa sih cerminan masa depan dan ya ini saatnya kita prime time kita. Oke, bagian kedua, Edi Syukur. Eh, baik, terima kasih Mas Danu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian kedua, yaitu pentingnya Pancasila di kalangan mahasiswa. Next. Eh, di sini ada lambang Pancasila ya. Yang pertama itu Wildboot atau banteng merah. Nah, jadi mahasiswa itu harus demokratis. Kenapa harus demokratis? Karena sebagai generasi muda, kita itu menjadi komponen yang penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat. Terus yang kedua yaitu padi dan kapas. Mahasiswa harus cinta sosial. Nah, pemuda adalah kekuatan yang penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, terutama dalam cinta sosial. Selanjutnya, mahasiswa harus memiliki jiwa nasionalisme. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya kita harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi karena kita adalah penerus bangsa. Selanjutnya, mahasiswa harus memiliki peri kemanusiaan. Sebagai manusia tentunya saling menghormati antar sesama adalah kewajiban ya. Yang terakhir, mahasiswa harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, tentunya kita harus memiliki kepercayaan masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Edi Syukur atas penjelasannya. Oke, lanjut bagian terakhir yaitu studi kasus kepada saudara kita Fakih Helmi Maulana. Dipersilakan. Baik, terima kasih Liswindanu. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus. Mengapa sih pentingnya kembali membumikan Pancasila? Yang pertama itu ada kasus senioritas di dalam kampus kembali yang terjadi di Makassar. Ya, korbannya adalah seorang mahasiswa baru yang menjadi korban pemukulan seniornya. Aksi senioritas ini di dalam kampus sering kerap terjadi ya. Bukan hanya di Makassar, namun hampir di seluruh Indonesia, universitas di Indonesia. Seorang maba biasanya menjadi korban bullying atau enggak pemukulan kepada seniornya. Oke. Next. Yang kedua ini kita mengambil studi kasus dari prodi saya sendiri, yaitu Teknik Informatika. Himpunan mahasiswa Teknik Informatika itu
menggelar acara IT Poria pada 2023 ini di kampus Universitas Pasundan yang mengaplikasikan ada seminar sama dengan acara seminar dan acara have fun lainnya, party lainnya. Oke. Nah, ini bagian daripada melestarikan Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan. Oke, ya. Ini lanjut. Studi kasus yang ketiga ini Fakultas Teknik Unpas mengembangkan budidaya tanam yang bisa dipantau melalui internet yang disebut sistem hidroponik berbasis Internet of Things atau IoT. Pengembangan budidaya tanam berbasis internet ini mengikuti perkembangan informasi teknologi saat ini khususnya industri 4.0. Sebagai fakultas teknik, kami pun mulai mengembangkan budidaya tanam ini karena mayoritas penduduk kita adalah petani. Kata Ketua Tim Muhammad Tirta Mulya STMT. Dalam hal ini, kita melihat bahwa fakultas teknik ini juga sama mengembangkan suatu kemajuan, yaitu ada pada sila ketiga juga. Karena kan kemajuan bersama itu masuknya ke Persatuan Indonesia karena kepentingan nasional. Baik, Oke. nextnya. Nextnya kesimpulan. Nah, untuk Oh ya, kesimpulan ini lanjut, Oke. bagaimana teman-teman? Apakah ada tanggapan lainnya untuk Bung Rizky atau Hedi? Nah, gimana teman-teman? Baik ya. Menurut saya generasi muda ini memiliki peran krusial dalam membumikan kembali Pancasila karena mereka adalah pewaris nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu kita harus berinovasi dalam penerapannya dan membangun kembali masa depan bangsa kita dengan keterlibatan aktif generasi muda. Contohnya dalam contoh-contoh yang studi kasus yang tadi. Dan kita harus terus hidup dan menjadi panduan dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian. Oke, Saudara Rifki. Ya mungkin untuk dari saya itu paling nyinggung yang di kasus pertama gitu ya, tentang aksi senioritas dalam kampus yang terjadi ke maba gitu ya. Emang sangat marak sekali untuk para maba di bisa dibilang di sama si senior tuh dieceng-eceng lah gitu. Karena itu banyaknya si senioritas itu yang tidak paham tentang Pancasila. Yang pastinya dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena harusnya senior itu menyayangi juniornya gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, untuk Saudara Fakih, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin dari saya cukup ya, Bung Lisbin. Oke, baik. Oke, jadi kesimpulannya mungkin penerapan untuk membumikan kembali Pancasila ini bukan hanya kita berempat saja yang melakukan, tapi kepada semua teman-teman juga karena mengingat kembali kita itu emang harus menanamkan Pancasila di dalam diri kita gitu dan juga eh, dengan menanamkan hal ini tersebut bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita pelajari pada matkul pendidikan Pancasila ini yang kita kembangkan juga merupakan karakter dan yang lain-lainnya. Jadi semoga dengan adanya presentasi kita kali ini dan juga untuk teman-teman yang menonton bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan juga mari kita merangkul semua teman-teman kita bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Oke, udah, gue